Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa sederhana bagian 2. Sebelumnya kita telah mempelajari tata nama senyawa biner untuk penamaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Untuk penamaan senyawa sederhana bagian kedua ini adalah tata nama untuk senyawa selain senyawa biner atau boleh disebutkan senyawa poliatom atau senyawa terner. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah senyawanya mengandung lebih dari 2 unsur. Misalnya H2SO4. Berarti ini ada 3 unsur. Ada hidrogen, ada sulfur, ada oksigen. Ya, tapi bukan berarti penamaannya ini per unsur. Seperti penamaan tata nama sebelumnya, misalnya kalian diberikan senyawa dengan rumus NaCl, maka namanya Na natrium, Cl klorida. Disebutkan nama tiap unsurnya. Tapi kalau unsurnya lebih dari 2 atau bukan biner, maka penamaannya bukan per unsur. Ya. Nah, untuk memudahkan memberi nama suatu senyawa yang selain senyawa biner, maka kalian harus paham dulu tentang ion-ion poliatom. Misalnya di sini ada rumus untuk anion dan kation. Ingat kalau anion adalah ion yang bermuatan negatif, kalau kation ionnya bermuatan positif. Misalnya di sini ada NO3- 1. Nah, sementara kalau kationnya misalnya NH4+. Nah, ini kation ya. Nah, misalnya di sini ada rumus untuk anionnya NO3- namanya nitrat, NO2-1 namanya nitrit, SO42- sulfat, SO32- sulfit. Ya, dan seterusnya sampai ke bawah ada fosfat, fosfit, karbonat, tidak ada karbonit. Kemudian OH- itu hidroksida, CH3COO-, asetat, CN- sianida, C2O4 2- oksalat, dan NH4+ adalah ion amonium. Oke, di sini ada perbedaan antara nitrat-nitrit, kemudian sulfat-sulfit. Nah, bedanya kalau kalian perhatikan ini hanya di jumlah atom oksigennya. Jadi kalau nitrat, ini kan akhirannya at, ya, maka lihat oksigennya ada 3. Sementara kalau nitrit, oksigennya ada 2. Artinya kalau unsur itu akhirannya at, berarti oksigennya lebih banyak. Kalau akhirannya it, berarti oksigennya lebih dikit, kurang 1 dari atnya. Ya, jadi kalau nitrat NO3-, kalau nitrit berarti NO2-. Ya, nah ini sama seperti sulfat, sulfit. Tapi kalau sulfat SO4, 2-, sulfitnya SO-nya 3. Ya, SO3 2-. Ya, fosfat, fosfit. Artinya kalau kalian hafal fosfat, mestinya harus hafal fosfit. Nah, ini harus diingat juga sampai muatannya, ya, berapa min. Oke. Jadi dari rumus anion kation ini kita akan lebih mudah memberi nama suatu senyawa. Ya, nah kita bagi yang pertama adalah tata nama untuk senyawa asam. Nah, asam itu adalah menurut Arrhenius, asam itu zat yang ketika dimasukkan ke dalam air maka dia akan terurai menghasilkan ion H+. Ya, nah asam itu cirinya adalah dia menghasilkan ion H+. Penamaan asam diawali dengan kata asam. Jadi H+-nya ini kita sebut dengan asam, kemudian belakangnya sesuai dengan nama ionnya. Nah, misalnya contoh H2SO4, H-nya adalah asam, SO4-nya kita lihat di sini. Tadi SO4-nya adalah sulfat. Jadi H2SO4 namanya adalah asam sulfat. Lanjut, yang kedua HNO3, H-nya asam, NO3-nya apa? Ya, NO3-nya adalah nitrat. Jadi HNO3 adalah asam nitrat. Lanjut, H3PO3. H-nya asam, PO3-nya adalah fosfit. Ya. Lanjut, HCN. H-nya asam, CN-nya apa nih? Ya, CN-nya adalah sianida. Nah, seperti itu memberi namanya ya. Jadi sekali lagi tidak disebutkan per unsur. Jadi H2SO4 bukan berarti disebutnya asam, S-nya sulfur, O-nya oksida. Bukan ya, tapi SO4 itu satu kesatuan dengan nama sulfat. Jadi H2SO4 adalah asam sulfat.
Nah, sekarang kita balik. Kalau ada nama ditanya rumus kimianya ya. Kalau asam ya, ini yang pertama adalah untuk asam karbonat rumus kimianya apa sih? Kok di sini ada HNO3 tapi di sini H2, SO4 ya, ini H-nya 2, ini H-nya 3. Ini hanya 1 gitu ya jumlahnya ya. Nah, ini yang membedakan adalah ion-ionnya ini ya, muatannya ada -1, ada 2 min, ada 3 min. Ya, makanya ini harus sampai tahu juga muatan ionnya berapa. Oke, asam karbonat. Asam itu tadi H+, ya, kemudian karbonat rumus ionnya adalah apa tadi? CO3 2 min. Ya, karbonat itu CO3 2 min. Nah, jadi rumusnya apa sih? Nah, ini untuk memudahkannya tinggal tukar aja ya muatannya. Jadi plus ini kan artinya +1 ya, atau 1 plus. Jadi satunya untuk di belakang CO3, duanya untuk di belakang H ya. Jadi asam karbonat H-nya 2, CO3-nya 1. Ya, jadi rumusnya H2CO3. Oke, berikutnya adalah asam fosfit. Asam itu tadi adalah ion H+, ya, H+1. Kemudian fosfit itu tadi rumusnya PO3 3 min. Oke, jadi tukeran ya. Ini satunya buat di belakang PO3, tiganya buat di belakang H. Ya, jadi rumusnya adalah H3, PO3-nya 1. Ya, jadi asam fosfit adalah H3PO3. Lanjut, asam asetat. Asamnya H+, asetatnya tadi rumusnya CH3 COO-1. Nah, ini sama nih muatannya ya. Kalau muatannya sama, ya berarti tidak usah ditukar ya. Jadi ini perbandingannya adalah 1:1. Jadi cukup CH3COO. Cuman untuk penamaan asam asetat ya, ketika ketemu asetat maka asetatnya itu kita tulis di depan. Jadi CH3 dulu ya, CH3COO dulu baru ditambahkan H+. Ya, jadi kita ganti dengan rumusnya yang ini, CH3COOH. Oke, sorry ya, tidak ada plusnya lagi ya. Jadi kalau sudah membentuk senyawa maka plus minnya sudah hilang ya. Jadi H2CO3 cukup, H3PO4 ya. CH3COOH. Selanjutnya adalah tata nama untuk senyawa basa. Kalau asam, tadi di depannya diawali dengan kata asam. Kalau basa, belakangnya diakhiri dengan kata hidroksida. Bedanya kalau asam melepas ion H+, kalau basa melepas ion OH-. Ya, jadi hidroksida itu adalah ion dengan rumus OH-. Artinya basa itu biasanya belakangnya ada rumus OH-nya ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ini ada NaOH, MgOH2, FeOH3, CuOH2, OH-OH gitu ya semuanya ya. Nah, tapi ada juga basa-basa yang dia tidak punya ion OH ya. Kita bahas khusus untuk yang ada ion OH-nya ya. Jadi sekali lagi OH itu adalah ion hidroksida. Lanjut ya, masuk. Contoh pertama, NaOH. Ingat Na itu unsur apa? Ya, Na itu unsur natrium, OH-nya adalah hidroksida. Ya, mudah sekali. NaOH adalah natrium hidroksida. Kemudian yang kedua, ada MgOH 2 kali. Mg-nya magnesium, kemudian OH-nya adalah hidroksida. Yang ketiga, nah ini ada FeOH 3 kali. Fe adalah besi. Ingat, kalau unsur di golongan B, maka kita harus menyertakan muatannya atau bilangan oksidasinya. Ya, jadi besinya ini besi berapa sih? Nah, ini kan sebenarnya tinggal dikali silang ke sini ya. Nah, tukar ke sini gitu. Jadi Fe-nya adalah Fe3, maka besinya ini muatannya adalah 3 Romawi ya. Besi 3, OH-nya adalah hidroksida. Jadi untuk atom logamnya diberi muatan. Nah, sama dengan Cu. Cu juga ini golongan B. Nah, ini ditandain ya. Ini adalah unsur logam golongan B. Ya, bukan selain 1, 2, 3A.
Jadi Cu itu adalah tembaga, ini penamaannya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tembaganya tembaga berapa nih? Kali silang ke sini ya. Ya, tembaga 2. OH-nya adalah hidroksida. Kemudian NH4 adalah ion ya amonium. Ion amonium, OH-nya hidroksida. Nah, seperti ini penamaannya ya. Jadi untuk penamaan senyawa basa ini kita kembali lagi ke penamaan senyawa ion. Kalian lihat lagi untuk senyawa ion itu kan ada 2 aturan ya. Karena ion itu kan ada unsur logamnya, maka logamnya dia berasal dari golongan 1, 2, 3A atau bukan. Kalau dia unsurnya dari golongan 1A, 2A, 3A, maka kita tidak usah menyertakan muatannya. Ya, misalnya di sini ada natrium. Natrium itu golongan 1A. Kita tidak menyebutkan natrium 1 hidroksida. Kenapa? Karena natrium biloksnya hanya 1. Tunggal ya, tidak ada biloks yang lain. Tapi kalau besi atau Fe itu biloksnya lebih dari 1 jenis. Ada yang Fe3+, ada yang Fe2+. Makanya untuk unsur selain golongan 1A, 2A, 3A, maka harus menyertakan muatannya. Nah, begitu juga magnesium. Magnesium golongan berapa sih? Golongan 2A. Maka tidak pakai muatan. Ya, jadi cukup magnesium hidroksida, bukan magnesium 2 hidroksida. Ya, kemudian sekarang dibalik. Saya punya nama senyawa, kemudian ditanya rumusnya apa. Oke, caranya sama seperti tadi ya, harus tahu golongannya ya, harus tahu muatannya, unsur itu di golongan berapa. Lanjut, kalsium hidroksida. Nah, kalau tadi kan hidroksida udah tahu ya muatannya, ya rumusnya OH dengan muatan -1. Kemudian kalsium apa nih? Kalsium itu lambangnya Ca. Ya, Ca-nya golongan 2. Ya, jadi kalau dia golongan 2A, nah maka dia muatannya 2+. Ya, ingat di bab ikatan kimia, golongan 1 plus 1, golongan 2 plus 2, golongan 3 plus 3. Ya, jadi kalau golongan 2 berarti Ca-nya nih muatannya 2+. Ya, jadi Ca2+, OH-1. Nah, ini sama seperti tadi caranya ya, tinggal ditukar. Jadi 2-nya buat OH, 1-nya buat Ca. Unsurnya kan sebenarnya awalnya gini ya, ada Ca, ada OH gitu kan. Ini kan ya, ada Ca, ada OH, tinggal muatannya aja yang ditukar gitu. 2-nya turun, 1-nya turun. Jadi yang 2 ini buat di belakang OH. Seperti itu ya, kalau 1 tidak usah ditulis. Lanjut, aluminium hidroksida. Aluminium golongan berapa nih? Ya, aluminium itu golongan 3A. Nah, maka kalau dia golongan 3A, berarti dia muatannya 3+. Ya, jadi aluminium lambangnya Al, dia muatannya 3+. Hidroksida apa sih? Ya, hidroksida adalah OH-1. Tinggal ditukar ya. Jadi ada Al, ada OH. Nah, cuman OH ini kan karena lebih dari 1 unsur berarti dikurung gitu ya. Jadi 3-nya untuk di belakang OH. Jadi ALOH 3 kali. Oke, contoh terakhir besi 2. Nah, ini untuk yang mudah saja ya. Besinya Fe sudah disebutkan dia biloksnya atau muatannya 2. Jadi Fe-nya 2+. Kalau besi 3 berarti Fe-nya 3+. Hidroksida adalah OH-1. Tinggal ditukar jadinya apa nih? Ya, Fe-nya 1, OH-nya 2 kali. Nah, tapi ini tidak boleh ditulisnya gini ya, FeOH2 gini. Karena 2 ini punya O dan punya H. Kalau menuliskannya seperti ini, berarti 2 ini hanya punya H saja ya. Jadi H-nya 2, O-nya 1. Sementara di sini harusnya O sama H itu adalah 2 jumlahnya, maka harus dikurung. Berikutnya adalah contoh untuk senyawa selain senyawa asam dan senyawa basa. Prinsipnya ini hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Ketika ini ada rumus, maka penamaannya itu hanya 2 suku kata ya. Natrium, klorida, asam, sulfat, aluminium, hidroksida. Nah, seperti itu ya, hanya 2 suku kata. Jadi walaupun sebanyak ini, tapi kita ambil ini 2 bagian ya. Jadi NH4 2SO4, oh ini sebenarnya gabungan dari ion NH4 plus gitu kan ya. Jadi NH4 di sini nih ya dengan nama amonium, kemudian SO4 ya, ini satu kesatuan dengan nama sulfat ya. Jadi NH4 2SO4 ini namanya adalah amonium sulfat.
Lanjut, yang kedua, ini NaNO3, kita ambil dua ya. Dua bagian, ada Na dan NO3. Na-nya natrium, NO3-nya, ya NO3 itu tadi adalah nitrat. Ya, natrium nitrat, K3PO4. Nah, ini dibagi dua, ada K dan PO4. K-nya kalium, PO4-nya, ya PO4 adalah ion fosfat. Nah, inilah pentingnya kalian paham untuk rumus anionnya ya. Harus tahu, hafal gitu ya. Fosfat itu PO4 3-. Oke, yang berikutnya ditanya kebalikannya ya. Ini ada nama, rumusnya apa sih? Barium fosfat. Lanjut, barium itu rumusnya Ba. Ingat lagi ya materi di tabel periodiknya. Ba golongan berapa nih Ba? Ya, Ba-nya adalah golongan 2A, maka kalau dia golongan 2A berarti muatannya 2+. Jadi bariumnya 2+, fosfat tadi rumusnya apa nih fosfat? PO4 3-. Nah, jadi kalau masih bingung ya, yang kalian tukar itu hanya angka 2 sama angka 3-nya ini loh. Nah, ini 2 sama 3-nya ini. Sementara yang lainnya itu tetap gitu. Ya, jadi BA-nya tetap nih, BA posisinya sama PO4 ini tetap. Nah, jadi tinggal tukar aja, 3-nya buat di belakang BA, 2-nya buat di belakang PO4. Jadi BA-nya 3 dikurung nggak? Nggak usah, karena BA satu unsur, barium. Ya, tapi kalau kalian dapatnya CO, C, karbon sama oksigen, nah harus dikurung ya. Tapi kalau satu unsur tidak usah dikurung. Nah, seperti ini nih, PO4. Ini kan unsurnya 2 nih, P sama O. Berarti ini harus dikurung gitu ya. Jadi PO4-nya adalah 2. Ya, jadi BA3 PO4 2 kali rumusnya. Oke, aluminium sulfat. Aluminium lambangnya Al, dia golongan 3A. Kalau golongan 3 berarti muatannya 3+. Ya, jadi alumunnya 3+, sulfat itu rumusnya adalah SO4 2-. Nah, yang ditukar apa? Yang ditukar hanya angka 3 dan muatan 2-nya ini ya. Jadi Al-nya tetap nih, Al sama SO4 tetap. Nah, ini kan angkanya lebih dari 1, berarti harus dikurung ya. Jadi Al-nya 2, SO4-nya 3, tukeran. Oke, terakhir magnesium lambangnya Mg, dia golongan 2A, berarti muatannya 2+, sulfatnya adalah ya SO4 2-. Ini muatannya sama nih, 2+ dan SO4 2- ya, sama-sama 2. Nah, maka kalau sama-sama 2 ini kan berarti perbandingannya 1:1. Artinya angka 2-nya diabaikan saja. Jadi nanti rumusnya membentuk MgSO4. Cukup ya, jadi jangan Mg2SO4 2 kali, jangan, tapi cukup MgSO4. Kalau kalian dapat nanti ketemu A-nya 3+, B-nya 3-, nah ini juga perbandingannya 3 sama 3 ya, 3:3 atau 1:1, maka ini nanti rumusnya juga jadi tetap A, B saja.